Halo teman-teman, ayo kita bikin sabun natural. Sabun ini terbuat dari 80% minyak zaitun ya teman-teman. Pertama-tama kita lindungi diri menggunakan APD. Kita harus melindungi tangan menggunakan sarung tangan dan juga kacamata supaya tidak terkena cipratan dari minyak dan juga bahan berbahaya. Kemudian kita siapkan resep yang sudah kita kalkulasi dan menyiapkan semua bahan yang diperlukan seperti timbangan, wadah, dan juga perlengkapan lainnya ya. Sekarang kita akan menuangkan air distilasi. Air yang digunakan ini wajib distilasi ya teman-teman. Jangan gunakan air keran ataupun air aqua yang biasa. Karena air distilasi ini sudah bebas dari mineral yang bisa mengganggu proses pembuatan sabun. Untuk takarannya harus benar-benar pas, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Harus sesuai dengan resep yang sudah kita kalkulasi sebelumnya. Karena wadahnya terlalu kecil, saya pindahkan ke wadah yang lebih besar ya teman-teman. Kemudian siapkan wadah bersih lainnya untuk menimbang soda api. Soda api ini sangat berbahaya ya teman-teman. Hati-hati jangan sampai terkena kulit. Bersihkan sisa soda api yang berceceran di sekitar meja kerja ya teman-teman, agar tidak mengganggu dan tidak mencelakai kita. Setelah semuanya bersih, kemudian kita akan menuangkan sedikit demi sedikit soda api ke dalam air untuk melarutkannya. Ingat ya teman-teman, jangan sampai terbalik kalian menuangkan air ke dalam soda api, karena hal itu sangat berbahaya teman-teman. Lihat, tuang sedikit demi sedikit soda api ke dalam air ya teman-teman. Aduk menggunakan spatula secara perlahan-lahan. Jangan sampai airnya menciprat-ciprat keluar ya teman-teman, karena air dari soda api ini sangat berbahaya. Kalau terkena kulit, dia bisa iritasi, gatal, panas, dan juga kemerahan. Larutan dari soda api ini juga akan menjadi sangat panas teman-teman, karena terjadi reaksi kimia antara soda api dan juga air. Kalian harus sangat berhati-hati ketika menuangkan soda api ke dalam air dan juga mengaduknya. Bisa kita lihat, seketika warnanya berubah menjadi keputihan. Dan ini ketika dipegang, suhunya sangat panas teman-teman. Hati-hati ya teman-teman. Nah, nantinya larutan soda api ini akan kita tuangkan ke dalam minyak. Namun sebelum itu, larutan soda api ini harus berada dalam suhu ruang terlebih dahulu dan juga pastikan seluruh serbuk dari soda api ini sudah larut dan tidak ada sisa yang bergerinjil di dasarnya ya teman-teman. Kemudian kita diamkan larutan tersebut sampai suhu ruang ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menimbang minyak yang dibutuhkan untuk membuat sabun. Pastikan semua minyak ini sesuai dengan takarannya teman-teman. Saya menggunakan 80% minyak zaitun supaya bisa melembabkan kulit kita yang sangat kering. Kalau minyak zaitunnya 80%, yang 20%-nya apa Kak? Nah, yang 20% itu bisa terdiri dari minyak-minyak lain. Untuk sabunku ini aku menggunakan castor oil atau minyak biji jarak, cocoa butter, dan juga shea butter. Semua kandungan minyak yang aku tambahkan
sangat bermanfaat untuk melembabkan kulit. Shea butter dan cocoa butter memiliki nutrisi yang sangat banyak. Salah satunya adalah tinggi vitamin A dan E. Vitamin ini dapat meningkatkan sirkulasi dan pertumbuhan sel kulit serta menjadikan kulit lebih sehat. Ada asam lemak esensial yang terdiri dari asam linoleat, palmitat, stearat, dan oleat untuk menyeimbangkan kadar minyak pada kulit. Zat triterpen, tokoferol, fenol, dan sterol yang memiliki sifat anti radang dan antioksidan. Kemudian ada lemak trigliserida untuk memelihara kesehatan kulit dan juga setil ester yang membantu mempertahankan kelembapan kulit. Kelebihan lainnya dari shea butter dan cocoa butter yaitu dia tidak mengandung zat yang berpotensi membuat kulit kering dan iritasi, tapi juga tidak membuat kulit menjadi berminyak sehingga aman untuk digunakan pada semua jenis kulit. Sebelum kita proses menjadi sabun, cocoa butter dan juga shea butter harus kita panaskan terlebih dahulu ya teman-teman, agar berubah menjadi minyak. Untuk mencairkan butternya, aku menggunakan microwave ya teman-teman. Buat kalian yang tidak punya microwave, jangan langsung panaskan butter tersebut di atas api secara langsung, karena bisa merusak kandungan minyaknya. Kemudian campurkan shea butter dan cocoa butter yang telah mencair ke dalam minyak zaitun ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita akan masuk pada proses pengocokan menggunakan hand mixer. Kenapa sih kakak menggunakan hand mixer? Kalau kocok biasa pakai tangan bisa nggak? Tentu aja bisa ya teman-teman, hanya saja mengocok menggunakan tangan akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Sebelum memulai pengocokan, pastikan gelembung udara dari hand mixer sudah dikeluarkan ya dengan cara menggoyang-goyangkan hand mixer. Kemudian kita tuangkan larutan dari soda api yang telah kita buat tadi secara perlahan-lahan ya teman-teman. Perhatikan suaranya ya teman-teman. Apabila masih terdapat gelembung di dalam hand mixer, biasanya suara mesin akan terdengar sangat keras ya teman-teman. Sementara apabila tidak terdapat gelembung di dalam hand mixer, maka suara mesin akan menjadi lebih lembut. Selain itu, jika terdapat gelembung di dalam hand mixer, hal itu bisa berbahaya karena bisa menciptakan cipratan kepada kulit atau juga mata. Selain itu juga, gelembung pada hand mixer bisa membuat microbubble yang tidak bagus untuk adonan sabun kita. Kemudian perhatikan ya teman-teman tekstur dan juga konsistensi dari adonan sabun yang sedang kita kocok. Dalam dunia pembuatan sabun dikenal 3 jenis konsistensi adonan sabun, yaitu ada thin trace, medium trace, dan juga thick trace. Pada saat ini kondisi konsistensi pada adonan sabun adalah thin trace, yaitu pada saat minyak dan air soda api telah tercampur sempurna. Kemudian apabila dilanjutkan pengocokan terhadap adonan sabun, lama-kelamaan konsistensinya akan berubah menjadi medium trace. Pada medium trace ini, adonan dari sabun akan terlihat seperti adonan kue. Nanti teman-teman bisa lihat, adonan dari medium trace ini akan meninggalkan jejak beberapa detik pada saat diangkat ya teman-teman. Kemudian ada juga thick trace, yaitu pada saat adonan berubah menjadi seperti puding yang kental dan juga bisa disekop ya teman-teman. Untuk sabun ini kita akan berhenti pada medium trace saja ya teman-teman, yaitu pada saat adonan bisa meninggalkan jejak pada saat diangkat. Untuk video ini tidak aku percepat ya teman-teman, supaya kalian bisa memperhatikan bagaimana proses perubahan konsistensi atau tekstur daripada sabun ini ya teman-teman. Nah, sekarang kalian bisa lihat kalau adonan sudah mulai berjejak ketika diangkat ya teman-teman.
Karena adonan kita sudah mencapai medium trace, kita bisa menuangkannya ke dalam cetakan sabun. Untuk cetakan ini dia terbuat dari silikon ya teman-teman. Hati-hati dalam menuangkannya ya teman-teman, pastikan kalian mendapatkan posisi yang sangat nyaman pada saat menuangkannya. Karena sabun ini belum melalui proses curing, sehingga dia sifatnya masih keras jika terkena kulit ya teman-teman. Selalu pastikan kebersihan meja kerja kalian ya teman-teman. Kemudian kita bisa mengetuk-ngetuk pada bagian cetakan sabun agar jika ada udara terperangkap bisa keluar ya teman-teman. Gimana teman-teman? Bikin sabun natural mudah kan? Setelah ini adonan sabun akan kita tutup dan kita diamkan untuk menjalani masa curing. Masa curing ini bisa memakan waktu sekitar 1 bulan sampai dengan 1 tahun ya teman-teman, tergantung dari komposisi minyak yang kita gunakan. Apabila kita menggunakan banyak sekali soft oil, biasanya akan curing lebih lama, khususnya sabun yang kita buat ya teman-teman. Karena sabun ini mengandung persentase dari olive oil yang sangat tinggi. Perlu kalian tahu, apabila kita membuat sabun dengan 100% kandungan dari minyak zaitun, maka akan membutuhkan waktu setidaknya 1 tahun untuk proses curing teman-teman. Lama banget ya? Sekian dulu ya teman-teman, terima kasih sudah menonton.